Salam Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKI Barimba, terlebih dulu mengucapkan terima kasih kepada yang bertugas pada pagi hari ini. Yang pertama kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang nantinya akan menyampaikan firman Tuhan dan doa syafaat. Kemudian kepada Diakon Didianto M. Bagus sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah kita pada hari ini. Kemudian kepada penetua dan diakon lingkungan pelayanan 2 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian. Anak kami Bethesda Monica yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Kemudian untuk Ibu Penetua Herti Carolina SPD dan anak kami Astriani Yulinsia yang akan menjadi pemandu lagu. Untuk Bapak Agustinus Semail sebagai operator sistem dan Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia. Kemudian segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing, selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Selanjutnya kami akan membacakan berita jemaat hari ini Minggu tanggal 24 Desember tahun 2023 sebagai berikut. Pertama, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari ini Minggu tanggal 24 Desember 2023 waktu pukul 16.30 atau jam setengah 5 sore. Hari ini ada ibadah, yaitu ibadah malam Natal. Untuk petugas mimbar lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3. Pendeta pelayanan Pendeta Oktavianti STH dengan liturgus Penetua Esterlina, song leader anak kami Astriani Yulinsia dan Gresela, pemain keyboard anak kami Yuni Diana Angelika, liturgi tata ibadah malam Natal. Diundang seluruh sidang jemaat untuk hadir nanti sore pukul 16.30 atau setengah 5 sore di gereja ini. Yang kedua, berita keuangan seperti biasa tidak ada perubahan, baik pemasukan maupun pengeluaran bisa dilihat pada berita jemaat yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk berita keuangan yang masuk pada pagi hari ini, pertama, persembahan syukur ulang tahun ke-11 atas nama Givandeo berjumlah Rp100.000. Persembahan syukur ulang tahun ke-17 atas nama Yohana berjumlah Rp100.000. Kemudian persembahan syukur mengenang 3 tahun telah dipanggil ke pangkuan Bapa di surga almarhum Deman Inustunda berjumlah Rp300.000. Selanjutnya persembahan syukur ulang tahun ke-63 atas nama Bapak Syekh Krisman berjumlah Rp100.000. Itulah berita keuangan yang masuk pada pagi hari ini. Selanjutnya untuk berita kebaktian dan lain-lain, jadwal ibadah syukur di bulan Desember yang masih akan dilaksanakan. Pertama, hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, ibadah syukur tempat rumah keluarga almarhum Petrus Untoe, lingkungan pelayanan 1, waktu pukul 11 Indonesia bagian Barat. Kami ulangi,
Hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, ibadah syukur tempat rumah keluarga almarhum Petrus Untoy, lingkungan Palayan 1, waktu pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan petugas liturgus diakon Redi Afili, keyboard atau pemain musik anak kami Martino Lukas Unihin, dengan song leader penetua Herti Carolina SPD. Selanjutnya ibadah syukur pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 diadakan ibadah syukur keluarga tempat rumah gang PDAM Barimba Lingkungan Palayan 1 di rumah keluarga Nico Del Marson Toli. Kami ulangi kalau mohon maaf kalau salah. Keluarga Nico Del Marson Toli, rumah di gang PAM atau PDAM Barimba Lingkungan Palayan 1, waktu pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan petugas liturgus diakon Marlina David, untuk pemain musik atau keyboard anak kami Yuni Diana Angelica, song leader anak kami Adeline Febriana. Ini disampaikan dari Majelis Pekerja Harian. Bagi Bapak Ibu yang ada rencana untuk baptisan kudus, bisa mengambil formulir pengisian data di Sekretariat Majelis Jemaat GKI Barimba, atau bisa langsung menghubungi Ketua Majelis Jemaat Ibu Pendeta Oktavianti STH. Baptisan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2024. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya ada undangan rapat dari panitia Natal Lingkungan Pelayanan 2. Kami bacakan demikian. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Saudari anggota panitia Natal Lingkungan Pelayanan 2. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan ini mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari anggota panitia Natal Lingkungan Pelayanan 2 Jemaat GKI Barimba dalam rapat yang akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu tanggal 24 Desember 2023, waktu setelah selesai ibadah. Jadi bagi panitia Natal Lingkungan Pelayanan 2, kami mohon setelah selesai ibadah ini boleh bertahan karena ada rapat panitia Natal Lingkungan Pelayanan 2, rapat terakhir sekaligus pembagian dana. Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Panitia Natal Lingkungan Pelayanan 2 Jemaat GKI Barimba tahun 2023, Sekretaris Yusida Everini, Ketua Eka Prasetya. Dan kami tambahkan juga sedikit untuk panetua dan diakon dari lingkungan 1 dan 2 dan 3. Kalau ada hadir hari ini, nanti setelah selesai ibadah juga kami mohon bertahan sebentar karena ada gladi sedikit karena untuk nanti malam, dan juga latihan puji-pujian untuk penetua dan diakon. Itu yang disampaikan dari MPH. Terima kasih. Demikian berita Jumat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan memulai ibadah liturgi yang kita gunakan pada hari ini, yaitu tata ibadah hari Advent keempat. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan
dengan menyanyi dari NKB nomor 50 bait 1 hingga bait yang ketiga ya. Kita bait yang 1 hingga bait yang ketiga, fajar yang baru sudah merekah. Bait yang ketiga kami undang Bapak Ibu sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Fajar yang baru sudah rekah, Yesus Kristus datang dalam dunia. Hari bahagia tinggal tetap, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Kabar yang baik nyanyikanlah, Yesus Kristus datang dalam dunia. Suara yang nyaring pun bergema, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Bait yang ketiga kami undang Bapak Ibu sidang jemaat bangkit berdiri. Bumi yang baru telah menjelang, Yesus Kristus datang di dunia. Damai sejahtera tak bersela, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Sidang jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Nas pembimbing kita pada hari ini terdapat di Yesaya ayat yang 19. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihi engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Kita angkat puji-pujian kita dari Kidung Jemaat, dari NKB,
Kidung Jemaat dari nomor 84 bait 1 dan 2. Ya Yesus, di Kau kurindukan, belirkanlah batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang surgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya Maha Kasih, dan jiwaku terangilah. Hatiku biar Kau jadikan palunganmu yang mulia, dan dalam aku Kau cerminkan terang surgawi yang bakal, sebab dengan kehadiranmu keluhan batinku lenyap. Kiranya langit dalam aku, dan tinggallah serta tetap. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Namun kita telah melanggar hukum Taurat, hukum Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dan kami puji, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebesaran-Mu. Karena atas karunia-Nya pagi hari ini kami berkumpul dan memuji, memuliakan atas kebesaran-Mu. Tuhan Yesus, begitu pula kami berdoa juga bagi yang jemaat kami yang belum sempat hadir pada sore hari ini, pagi hari ini. Tolong Tuhan berkati apa yang kami rencanakan itu sesuai seturut kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan juga kebaktian kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai akhir kami serahkan ke tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, datanglah, kasihanilah kami. Jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Firman-Nya berkata, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku. Dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku.
Kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat nomor 85 bait 1 sampai yang ketiga. Ku song-song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Kaum Sion menaburkan kembang di jalanmu, ku ikut mengeluhkan Dikau di hatiku. Ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah, padamulah kiranya hamba-Mu berserah. Betapa Kau berkorban hendak menghiburku, dikala ku di jurang sengsara kemeluh. Kau datang juru selamat dengan sejahtera, keluh kesahku tamat dan hatiku cerah. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan Alkitab Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis terdapat di dalam Kitab Perjanjian Lama 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai dengan yang 11 yang berbunyi demikian, dengan perikop janji Tuhan mengenal keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah
sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanku. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Mohon maaf ada salah tadi. Untuk pemberitaan firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Pendeta sekaligus doa syafaat. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, selamat pagi, shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, sucikan dan kuduskanlah hati kami, karena saat ini kami datang kepadamu, hendak mendengar Tuhan berbicara kepada kami melewati firman-Mu. Mampukanlah kami sejenak menanggalkan segala perkara-perkara dunia ini, tetapi kami mau menerima berkat Tuhan melewati firman Tuhan yang akan diperdengarkan kepada kami ketika kami memasuki minggu Advent yang keempat ini. Tuhan juga berbicara melewati hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Di minggu Advent yang keempat ini, kita akan mendengar firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat 37 sampai 38. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Saya mengajak Bapak Ibu ambil bagian dalam pembacaan Alkitab ini, kita membaca secara bergantian. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 dengan judul pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi,
dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah pembacaan Alkitab yang bersama kita baca. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya." Amin. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita memasuki minggu Advent yang keempat, dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal, mengingat akan peristiwa yang terjadi di Bethlehem, kelahiran Yesus yang datang ke dalam dunia dalam rupa manusia, yang tujuannya adalah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa sebelum kelahiran Yesus digambarkan kepada kita dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38, yang mana Tuhan memakai seorang perempuan yang bernama Maria untuk menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan, yang mana bayi Yesus lahir melewati Maria. Siapakah Maria dalam teks kita pada hari ini? Maria adalah seorang perempuan yang biasa saja, dari kalangan biasa. Bahkan juga sebagai seorang perempuan, dia juga sama seperti perempuan-perempuan lain seperti di zaman kita pada saat ini. Ia juga merindukan satu kehidupan masa depan yang jelas, terutama dalam kehidupan rumah tangga. Karena tertulis dalam teks Alkitab ini, Maria juga punya tunangan yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Ayat 27 di situ dijelaskan kepada kita. Nah, sebagai seorang perempuan yang memiliki tunangan, artinya Maria merindukan pasangan hidup, merindukan pernikahan, merindukan sosok yang bertanggung jawab sebagai suaminya. Bahkan juga ke depan ia merindukan kehadiran seorang anak, merindukan keluarga yang berbahagia. Dan nampaknya kerinduan-kerinduan Maria ini akan segera terpenuhi, tetapi dengan cara yang berbeda dari apa yang ia pikirkan, dari apa yang ia rencanakan secara manusia. Karena kita melihat dalam nas ini, perjumpaan antara malaikat Allah dengan Maria dalam ayat 28 berkata, ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Dan tentunya perjumpaan antara Maria dengan malaikat ini menimbulkan tanya-tanya, tanda tanya dalam benaknya. Apakah arti ini? Apakah arti salam ini? Dan kenapa malaikat menjumpai dia? Sehingga malaikat Tuhan berkata kepadanya, "Jangan takut, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Dan Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, yang lebih tentu mengejutkan Maria lagi adalah perkataan malaikat itu kepadanya yang berkata, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Dan apa jawaban Maria? Bagaimana mungkin hal itu terjadi?
karena aku belum bersuami. Inilah tanda tanya yang memunculkan kebimbangan tentunya di dalam hati Maria. Bagaimana mungkin perkataan malaikat itu terjadi sedangkan aku ini belum bersuami, karena statusnya dengan Yusuf hanya masih bertunangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi penjelasan malaikat Tuhan kepada Maria ini, perjumpaan malaikat Tuhan kepada Maria ini menjadi semacam titik awal yang membuat Maria pada satu titik dilema. Pada titik yang sama akan membawa kepada suatu kebahagiaan. Ia akan mengandung seorang anak. Dan bukanlah ini juga merupakan kerinduan seorang perempuan untuk memiliki anak atau keturunan. Tetapi pada titik yang lain, ini bisa saja membawanya pada kehancuran. Titik yang pertama, Allah menggunakan Maria menjadi alat di tangan Allah untuk rencana keselamatannya. Maria harus siap mengandung, siap untuk memiliki seorang anak untuk diasuh, siap membesarkannya, siap merawatnya dengan penuh tanggung jawab. Artinya Maria siap untuk menjadi alat Allah. Tetapi pada titik yang lain, ia pun harus siap melahirkan bayi tanpa ayah, siap dicela dalam pandangan sosial pada saat itu, siap untuk tidak bahagia, bahkan mungkin siap untuk ditinggalkan oleh Yusuf yang begitu ia cintai. Nah, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada satu titik ini Maria harus segera mengambil keputusan, dan tentu saja perjumpaan malaikat Tuhan kepada Maria ini merupakan momen yang paling sulit dalam hidupnya. Dia diperhadapkan pada Yusuf. Bagaimana ia akan menjelaskan nanti kepada Yusuf bahwa dia orang yang jujur, tulus hati, tidak mengkhianati pertunangan itu. Dan bayi yang ada di dalam kandungannya itu bukan bayi dari laki-laki lain. Namun pada sisi yang lain, dia tidak ada pilihan untuk mengatakan tidak kepada malaikat itu, karena malaikat itu secara khusus menjumpai dia. Sebab ia akan segera mengandung dan tidak mungkin bisa dibatalkan lagi. Tetapi apa yang mau disampaikan kepada kita dalam titik hal momen yang paling sulit, perjumpaan malaikat kepada Maria ini, kita melihat akhirnya Maria harus memilih yang tidak dia pilih. Sehingga ia katakan dalam ayat yang ke-38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Artinya dia tidak terlalu banyak bertanya kenapa harus terjadi, kenapa harus ini dan itu. Di tengah-tengah berkecamuk pikiran-pikirannya dengan apa yang diungkapkan oleh malaikat Tuhan itu kepadanya. Tetapi ia katakan pada satu titik kesimpulan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, karena aku ini hamba Tuhan. Dan inilah yang menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting, bahwa ia menyadari siapa dia di hadapan Tuhan. Ia adalah seorang hamba Tuhan yang harus siap sedia untuk mematuhi, untuk menuruti rancangan-rancangan Tuhan yang terjadi dalam hidupnya, tanpa memikirkan ke depan mungkin apa yang terjadi. Yang penting jalani apa yang Tuhan inginkan melewati hidupnya. Ada beberapa hal yang patut kita refleksikan dari pengalaman Maria ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, perjumpaan malaikat kepada Maria ini mendatangkan pergumulan Maria secara pribadi. Pergumulannya secara pribadi. Kemampuan Maria membawa pergumulannya dalam perenungan yang mendalam. Ia membawa pergumulan itu dalam perenungan pada rangkulan tangan kasih Tuhan Allah. Maria mampu mengolah hatinya di tengah pergumulan itu, dan menempatkan pergumulan itu dalam hatinya, bukan pada hati orang lain. Maria tidak lari dari pergumulan itu.
tetapi ia akan menghadapi pergumulan itu. Ia mengolah dalam hatinya tanpa melibatkan orang lain untuk tahu masalahnya. Dan kita belajar dari Maria ini. Pergumulan-pergumulan apapun yang ada di dalam diri kita, hidup kita, yang paling penting dan utama adalah bawalah perenungan pada rangkulan tangan kasih Tuhan. Jangan sedikit-sedikit ketika sudah bergumul lalu lapor pergumulannya ke tempat yang lain. Lapor ke media sosial dulu. Tetapi mari dalam pergumulan, yang pertama yang harus dilakukan sama seperti Maria, kita melibatkan rangkulan tangan kasih Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan dalam setiap masalah-masalah, dilema yang kita hadapi. Karena Tuhan akan selalu mengerjakan hal yang baik di setiap pergumulan dan masalah. Dan Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Yang kedua dari nas ini, kita belajar Maria menerima agar Allah yang terlibat dalam proses kehidupannya, termasuk keluarganya yang akan segera terbentuk. Dalam ayat 38 tadi berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Pernyataan ini tentu bukan pernyataan Maria yang sedang kalah, tetapi seorang Maria yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Maria yang berpengharapan dan hidup dalam pengharapan itu, sehingga mampu menyaksikan kebaikan Allah dalam hidupnya. Karena itu di minggu Advent yang keempat ini, di minggu-minggu kita sebentar lagi akan bersama merayakan Natal. Satu minggu merupakan momen kita untuk menaruh hidup kita, pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Sang bayi Yesus yang lahir di Bethlehem itu, dia datang menyelamatkan kita yang berdosa. Karena dia begitu mengasihi kita, supaya kita tidak binasa oleh karena dosa-dosa kita. Sang bayi Natal yang lahir di Bethlehem itu, dia membawa damai dan sukacita. Karena itu jangan biarkan segala hal merampas sukacita kita memasuki minggu Advent dan juga akan memasuki kita merayakan Natal. Kuasa-kuasa kegelapan itu tidak tinggal diam, berkecamuk, ingin mencari titik-titik kelemahan kita, bahkan juga merampas damai sejahtera, kebahagiaan dalam hati kita dalam menyambut kelahirannya. Karena itu jangan biarkan kuasa kegelapan itu merasuki hati kita, merampas kebahagiaan dan damai sejahtera. Biarlah kita mampu menanggalkan segala kebencian, segala amarah, segala dendam, kepahitan dalam hidup kita. Biar digantikan itu dengan damai Kristus. Sebab Yesus telah lahir membawa damai. Kita menyambut dia berdamai dengan Tuhan. Maka kita pun juga mampu berdamai dengan diri kita dan berdamai dengan orang lain. Karena itulah sukacita Natal kita pada bulan Desember ini. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Yesus Kristus yang telah lahir bagi kami, Dia telah memecahkan kebekuan hati kami manusia. Kami manusia yang penuh dosa. Kami manusia yang tidak damai. Hati kami yang penuh dengan amarah, kebencian, dendam. Biarlah melewati kelahiran Yesus itu, hati kami penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Dan di momen Minggu Advent yang keempat ini, kami menaruh iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Di dalam segala pergumulan-pergumulan kami bawa
rangkulan tangan kasih Tuhan yang bekerja dalam segenap pergumulan hidup kami masing-masing, dalam kekhawatiran kami. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan bagi kami boleh mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melewati firman-Mu. Kami ini adalah orang-orang yang berdosa, yang sebenarnya tidak layak diampuni oleh Tuhan, karena begitu besar pelanggaran yang kami perbuat. Namun oleh karena kasih-Mu yang besar itu, Tuhan mau berkenan menyucikan, menguduskan hidup kami pada saat ini. Jangan biarkan pelanggaran dan dosa yang kami perbuat menjadi batu sandungan untuk kami datang kepada Tuhan pada saat ini. Tiliklah kami yang berdosa ini ya Bapa. Bawalah kami supaya kami hidup baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Di minggu Advent yang keempat ini, masa kami menantikan kedatangan Kristus. Kedatangan Kristus yang pertama telah terjadi di Bethlehem. Kedatangan Kristus yang kedua, itu yang kami nantikan di masa sekarang. Karena itu dalam masa penantian ini, kami dimampukan untuk memperbaharui hidup kami, menjadi pribadi yang semakin berkenan di hati Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari-hari yang telah Tuhan pelihara. 1 minggu telah kami lewati dalam perjalanan hidup yang penuh dengan suka dan duka. Silih berganti terjadi. Kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini karena kasih karunia Tuhan. Dan kami juga tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hari esok dengan hidup kami. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa kami percaya Tuhan menuntun, Tuhan memelihara kami di dalam setiap keadaan. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Memberkati kami dalam melaksanakan tugas peran kami di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga. Bahkan juga Tuhan yang tahu apa yang menjadi pergumulan, kekhawatiran kami. Bukakanlah jalan keluar yang terbaik ya Tuhan. Demikian Tuhan juga memberkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan. Apa yang kami kerjakan boleh berhasil, dan juga melewati itu berkat dan rejeki Tuhan berikan bagi kami di tiap-tiap keluarga dan rumah tangga. Tuhan juga yang tahu apa yang menjadi keperluan dalam hidup kami. Dicukupkanlah kami ya Tuhan dengan berkat-berkat-Mu. Demikian juga pimpin langkah-langkah hidup kami. Biarlah kami senantiasa menunjukkan terang kemuliaan Tuhan, baik melewati pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Biarlah kami melakukan kehendak Tuhan, dan Roh Kudus Tuhan memimpin kami, supaya kami tidak salah langkah dan salah mengambil keputusan di dalam segala sesuatu. Tetapi hikmat Tuhan yang bekerja menguasai hidup kami. Bapa di sorga, dalam hidup kami ini ada banyak rencana-rencana ke depan. Baik itu untuk keluarga dan rumah tangga kami, anak-anak kami. Diberkatilah setiap rencana-rencana kami ya Tuhan. Dan jadilah kehendak Tuhan yang baik untuk setiap rencana hidup kami. Diberkati juga seluruh anak-anak kami, baik mereka yang masih kecil, menginjak remaja, bahkan pemuda-pemudi. Tolonglah mereka di masa muda, agar mereka boleh bertumbuh dengan sehat dan kuat, bahkan juga dijauhkan dari hal-hal yang dapat membawa mereka kepada jalan yang tidak benar, yang dapat menyakiti hati orang tua. Tetapi biarlah anak-anak muda kami ya Tuhan tahu membedakan mana yang baik dan tidak baik untuk mereka. Hikmat Tuhan ada pada mereka, sehingga mereka dinaungi oleh kuasa Tuhan saja, dan dapat memfilter segala pergaulan-pergaulan yang ada di sekitar mereka. Tuhan, biarlah mereka menjadi anak yang takut kepadamu sejak kecil sampai mereka dewasa. Kami juga berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia.
Tuhan hadir dalam hidup mereka, memberikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, bahkan kebahagiaan di dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Kami berdoa juga bagi warga jemaat-Mu, teristimewa jemaat GKE Barimba di tempat ini. Berkatilah jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, segenap keluarga dan rumah tangga mereka masing-masing, usaha dan pekerjaan mereka. Juga persekutuan jemaat-Mu di tempat ini. Jauhkan dari antara kami segala bentuk hal-hal yang dapat memecah belah persekutuan yang ada di jemaat. Tetapi biarlah satu dengan yang lain, kami memiliki kerendahan hati, kami saling menopang, kami saling hidup dalam kasih dan kebersamaan, sehingga melewati persekutuan di jemaat-Mu, nama Tuhan yang semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Juga untuk setiap penata layanan yang ada di jemaat-Mu, gereja-Mu, berkatilah setiap pelayanan, program-program pelayanan maupun pembangunan yang ada. Dan melewati itu semua boleh terlaksana dengan baik dan boleh mendatangkan kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang boleh mendukung setiap program pelayanan yang ada di jemaat, baik dukungan yang mereka berikan secara dana, tenaga maupun pikiran, biarlah Tuhan Engkau juga memberkati jemaat-Mu yang terus setia memberikan dari apa yang ada pada mereka untuk mendukung pelayanan yang ada di jemaat. Tuhan juga memberkati sekalian kami hamba-hamba-Mu yang melayani. Biarlah Tuhan setiap pelayanan yang kami lakukan berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Juga Bapak Ibu penetua diakon yang boleh melayani pada pagi hari ini, biarlah setiap pelayanan yang mereka lakukan boleh mendatangkan kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan, dan juga boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu yang boleh melayani. Sebab apapun yang kami lakukan pada pagi hari ini, semuanya berharga di mata Tuhan. Tidak ada pelayanan yang besar ataupun kecil, semua sama di hadapan-Mu. Demikian kami tetap setia, semangat untuk melayani. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan keadaan jemaat-Mu yang dalam pergumulannya, terutama mereka yang tengah bergumul dalam keadaan sakit. Kami berdoa bagi warga jemaat-Mu yang berjuang untuk sembuh, terus melakukan pengobatan dan perawatan. Kami percaya Bapa tidak sia-sia segenap apapun yang dilakukan upaya-upaya secara medis. Tuhan berkenan memberkati pengobatan yang dijalani, baik itu melewati dokter, tim medis, obat-obatan yang dimakan, yang diminum, semuanya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sarana demi kesembuhan. Juga teristimewa kami berdoa bagi rekan sekerja kami, Ibu Penetua Sri Apriasi Pani, saat ini masih terbaring di rumah sakit dan saat ini dalam ketidakberdayaannya. Tuhan, upaya-upaya yang dilakukan oleh keluarga demi kesembuhan terus dilakukan oleh keluarga semaksimal mungkin. Namun segala sesuatu jadilah kehendak Tuhan yang baik. Jikalau Tuhan berkenan, ia boleh disembuhkan melewati pengobatan-pengobatan yang diterimanya, maka Tuhan akan sembuhkan. Namun segala sesuatu biarlah terjadi atas kehendak Tuhan, atas Ibu Sri Apriasi Pani. Demikian juga dalam ketidakberdayaannya saat ini, kami percaya hatinya boleh tertuju kepada Tuhan pada saat ini. Juga bagi keluarga yang saat ini dalam pergumulan kemelut yang berat yang mereka hadapi, kuatkanlah mereka ya Bapa. Berikanlah kepada mereka hikmat, dan apapun keputusan Tuhan yang terbaik dalam hidup mereka, mereka akan siap menerima setiap keputusan Tuhan yang terbaik. Ya Bapa, kami percaya keluarga Bapak Budi Alpianto saat ini dikuatkan oleh Tuhan dalam pergumulan mereka pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan keadaan bangsa dan negara kami. Berikanlah perdamaian, berikanlah keadilan, kesejahteraan dimanapun berada. Juga kami
berdoa bagi para pemimpin-pemimpin kami. Nyatakanlah roh yang takut kepada Tuhan, agar mereka dapat memimpin dengan baik, dengan arif, adil, dan bijaksana. Juga bagi korban-korban akibat peperangan maupun korban bencana alam. Tuhan, tolonglah mereka. Kami percaya Tuhan memakai sesama kami, memakai umat-Mu untuk menjadi sarana saluran berkat, menolong sesama. Dan Tuhan juga memakai kami sekalian, sama seperti Tuhan memakai Maria menjadi alat di tangan Tuhan. Maka demikian kami juga siap menjadi bejana yang dibentuk oleh Tuhan, menjadi alat yang Tuhan pakai untuk kesaksian Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Dengarlah doa kami ini, dan kami percaya Tuhan, dari tempat-Mu yang maha tinggi itu, Engkau menyendengkan telinga-Mu mendengarkan kami. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur pengakuan iman. Kita ucap bersama-sama. Mohon bangkit berdiri jemaat. Marilah kita berdiri bersama-sama akan sekalian orang percaya dari segala masa, tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Maranatha, 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 amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur dengan nas persembahan. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan pembuatan masyhur Tuhan. Sebelum persembahan kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah dan kami serahkan seluruh kehidupan kami ke tangan-Mu. Sebentar lagi kami akan menyerahkan persembahan agar berguna bagi gereja dan pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari NKB nomor 208,
sampai selesai persembahan dikumpulkan. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di kebayang awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Pengutusan berkat disampaikan oleh Ibu Pendeta. Sebelumnya kita menyanyi dari PKJ nomor 179 bait 1 dan 2, bait yang kedua akan bangkit berdiri. Kasih paling aku dari Tuhanku.
kita berdoa dan menutup ibadah ini menerima berkat Tuhan. Tuhan, terima kasih kami boleh bersekutu di tempat ini memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah ibadah yang kami lakukan berkenan di hati Tuhan, bahkan juga boleh membawa berkat dan sukacita bagi kami sekalian yang bersekutu dalam nama-Mu pada hari ini. Dan sukacita itu selalu hadir di dalam hati kami yang kami bawa kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, keluarga dan rumah tangga kami. Juga kami berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang bersukacita atas pertambahan ulang tahun kelahiran pada bulan ini. Kami berdoa bagi Bapak Roben Yakub yang berulang tahun ke-85. Kami berdoa bagi Yohana yang berulang tahun ke-17. Kami berdoa bagi Gipandeo yang berulang tahun ke-11. Kami berdoa bagi Bapak Penetua Y. Krisman yang berulang tahun ke-63. Mereka bersyukur, mereka bersukacita atas berkat Tuhan yang boleh dinikmati dan mereka rasakan saat ini. Biar melewati pertambahan usia, semakin bertambah berkat Tuhan dalam hidup mereka. Kesehatan, kekuatan, kebahagiaan dalam segala sesuatu. Dan lebih-lebih Tuhan boleh memberikan kepada mereka hikmat dan akal budi dalam menjalani kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami boleh akhiri ibadah ini menerima berkat-Mu. Arahkan hidup kita kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sentuh hatiku Pak, boleh? Ya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai.